Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin hari memang semakin dalam ya, semakin tajam. Bagaimana Allah mendidik kita lewat ayat-ayatnya untuk membangun personality kita ini. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang penyebab khosirun nafs, penyebab ruginya, ya, penyebab rugi pada nafsu kita sendiri itu karena kita mengkafiri ayat atau menzolimi ayat. Selanjutnya di surat yang sama, di surat Al-A'raf ayat 23, Allah berfirman, kita masih ketemu dengan kata ampus. Ya. Qala, keduanya berkata. Oh, dua orang nih, ini kasus Adam dan pasangannya. Ya. Rabbana zolamna anfusana, ya Rob kami telah menganiaya diri kami sendiri, kami telah zolim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, itu jelas. Kalaulah ya, engkau tidak menggofur kami dan merahmati kami akan menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Tuh. Sahabat, kalau Adam saja, Nabi Adam saja sebagai orang pertama atau sebagai Rasul pertama sudah zolim pada nafsu, maka tak mungkin sekarang ada orang yang tidak menzolimi nafsu, itu nggak mungkin. Ya. Makhluk primordial saja begitu. Ya. Kalau sudah begitu, apa yang signifikan dilakukan oleh manusia? Ya. Tidak ada manusia yang bisa menghindar dari zolim ampus. Ya. Ya termasuk Nabi sendiri di sini kan, Nabi Adam kan. Jadi tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kealfaan dimensi insaninya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menyadari, sadar bahwa kita sudah menzolimi nafsu itu. Kalau kita ini kan nggak pernah sadar, kalau kita itu setiap hari udah menzolimi nafsu, nggak sadar kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lakukan itu semuanya hampir menzolimi diri kita. Ya. Tapi kita nggak pernah sadar. Begitu bangun, yang dibuka apa? HP. Itu dizolim ampus itu. Ya. Tapi nggak sadar kita loh. Ya. Harusnya kan begitu bangun kan kita punya aspirasi baru. Nah, aspirasi baru. Maka Rasul mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini enggak bangun tidur langsung megang HP. Tapi enggak sadar. Nah,
Kesadaran inilah yang perlu. Kesadaran inilah yang perlu. Tidak menjadi negatif kok kalau kita mengakui sebuah kesalahan yang kita lakukan itu tidak negatif, justru positif. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita mengalami kerugian terhadap penzoliman diri, ya, yang tak mungkin bisa dihindari. Jangan. Wah, gimana caranya Bang agar tidak rugi? Kan udah zolimin diri aja itu bagian dari kerugian. Bisa, agar kita tidak rugi, walaupun kita sudah berbuat zalim. Gimana caranya? Caranya agar tidak rugi adalah ma'rifatullah. Bahwa Allah itu Ghafur penuh rahmat. Allah itu Ghafur penuh rahmat. Kalau Allah saja Ghafur, maka kita pun harus Ghafur terhadap diri kita. Jangan sampai merana pula kita dibuatnya. Terus saja terhantui kesalahan. Gitu kan. Jangan begitu. Ya. Jangan merasa bersalah terus. Kalau orang merasa bersalah, terhantui, terobsesi, maka bagaimana pula tidak melakukan sebuah kebaikan. Kan begitu, itulah logikanya. Nah, tanda sudah punya rahmah, kita itu tidak, apa ya, kalau dalam bahasa Medannya itu tidak suntuk gitu. Enggak stres, enggak galau, enggak depresi. Nah, jadi kalau mau dikatakan salah, bukan pada zolim nafsnya, bukan. Tapi pada membawa kerugiannya itu. Nah, membawa kerugiannya itu. Jadi cari untung pada kesalahan ini. Jadi kita harus bisa mencari keuntungan pada kesalahan yang telah kita buat. Tuh. Kita misalnya ingin memasak nasi, nggak taunya salah, akhirnya kebanyakan akhirnya jadi bubur. Kan gitu. Karena kesalahan kita akhirnya nasi itu menjadi bubur. Bagaimana caranya agar tidak rugi? Ya makan saja bubur itu. Ya kan? Ya makan saja, nikmati saja. Bubur itu jangan dibuang, kalau dibuang rugi. Nah, itulah rahmat itu. Jadi walaupun salah, tapi rahmahnya tidak hilang. Gitu. Secara psikologis, ya, yang demikian tidak bisa dilakukan manusia. Selama manusia hidup, ya, ia mengalami proses kehancuran. Ya. Selama manusia hidup, ia mengalami proses kehancuran. Nah, pada tahun 1980 itu keluar fatwa itu kan, bahwa manusia sejak umur 25 tahun mengalami proses kehancuran. Ini menurut sains. Kemudian tahun 90, ya kan, keluar lagi fatwa bahwa manusia sejak lahir telah mengalami proses kehancuran gitu. Contoh, anak bayi sejak kecil terus diimunisasi, ya kan? Berarti hidup mengantisipasi penyakit, bukan bagaimana meningkatkan kesehatan. Gitu. Harusnya bukan penyakit yang diantisipasi, tapi kesehatan yang kita tingkatkan. Nah, begitu ya. Rugi itu kan berkurangnya pokok, berkurangnya modal. Ya. Tidak rugi itu tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat.
Tidak ada stigma, apalagi paradigma, begitu. Kalau kita sudah membuat stigma pada diri kita sendiri, oh aku ini bodoh, nah, itu sebuah kerugian. Karena pada dasarnya tidak ada, Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang bodoh, nggak ada. Itu sebuah kerugian. Stigma yang kita tanamkan pada diri kita sendiri itulah yang harus kita gofur itu, harus kita ampuni itu. Ya, gofur tadi revolusi, itu harus kita revolusi itu, mindset seperti itu. Itu rugi namanya. Oh, aku ini kayaknya udah nggak bisa baik lagi nih, udah begini, udah sifatku nih, watak udah nggak bisa. Ah itu rugi tuh, rugi. Tidak ada yang tidak bisa dirubah, semua bisa dirubah. Termasuk watak. Ya. Watak itu bisa dirubah. Kalau Anda mau. Kalau Anda mau merevolusinya, kalau kita mau merevolusinya. Gitu. Jadi zolim anfus itu memang sebuah hal yang primordial. Ya, bukan, dia sebuah hal yang primordial. Bisa tidak jadi krusial kalau kita mampu mengambil keuntungan di sana. Nah, jadi zolim ampus yang kena cuma eksistensi. Sedang substansinya ada gofur dan rahmah. Gitu ya. Sebenarnya secara tersirat ayat ini untuk bab rumah tangga ini, bab rumah tangga. Ya. Salah bersama, tapi yang bertanggung jawab adalah imamnya. Gitu. Ini salah bersama. Nggak pernah tuh ada menyalahkan istrinya, enggak. Ditanggung bersama. Gitu. Jadi sebenarnya ayat ini, makanya doa ini kadang-kadang juga kan harus didefinisikan secara benar juga. Doa ini apa? Doa ini bukan hanya sekedar minta ya. Kalau diartikan Robbana zolamnya itu adalah diartikan permintaan, nggak cocok kan? Nggak cocok. Ya Rob kami telah menzolimi diri kami, di mana permintaannya? Nggak, nggak ada konotasi minta di sana gitu. Makanya doa juga harus kita kasih definisinya yang representatif nanti ya. Kapan-kapan kita bahas. Ini adalah apresiasi atau vokasi kesadaran Adam. Ya. Kalimat ini Allah juga yang mengajarkannya gitu ya. Ya, Allah juga yang mengajarkan. Jadi Allah mau mendidik Nabi Adam itu dalam kesalahan ya, yang pada awalnya ia diajari yang benar-benar saja kan. Alama asma Adam itu kan yang benar-benar saja. Dan ternyata manusia memang harus tahu juga bagaimana yang salah itu. Juga jangan cuma tahu yang benar saja, tapi juga harus tahu bagaimana yang disebut dengan yang namanya kesalahan. Nah, akhirnya kalau orang dewasa, dia tidak akan lagi terjebak dengan kebenaran dan kesalahan. Tapi ini adalah kealfaan, begitu. Kealfaan dimensi insani. Ya. Selama kesalahan ya, akibat dari keterbatasan. Ya. Salah itu akibat dari keterbatasan ilmu, keterbatasan wawasan. Nah, begitu.
Orang mengatakan langit itu biru. Salah, ya enggak, karena memang ilmunya hanya terbatas sampai di situ. Begitu loh. Sebenarnya kalau dikaji lagi lebih dalam, kalau wawasannya diperluas, tidak, langit itu tidak biru. Tapi berapa banyak keputusan-keputusan yang kita terima saat ini berangkat dari keterbatasan wawasan dan itu kita pakai. Nah, disitulah yang akan terjadi rugi rugi itu di sana. Gitu. Gitu. Jadi kalaupun ada istilah Adam itu dirayu, ya, jadi dirayu dengan persepsi yang ada padanya, bukan persepsi setan, bukan. Jadi godaan yang datang dari persepsi kita sendiri. Itu. Jadi tidak susah untuk meninggalkannya. Bukan itu masalahnya, tapi personalitinya. Bagaimana menyikapi sebuah permasalahan, tapi kita tidak mengalami kerugian. Ya, mengalami kerugian. Karena kita tidak mungkin untuk selalu benar. Tidak mungkin. Karena kita sadarlah ya ada Allah, maka pasti kita ini akan selalu salah. Ya, akan selalu salah. Apakah orang yang berbuat salah itu sebuah kesalahan? Enggak, bukan. Orang berbuat salah itu bukan sebuah kesalahan. Kalau dia mau menyadari kesalahannya dan mau mendudukkan Allah dalam kolbunya untuk terus melakukan revolusi-revolusi diri. Sehingga kita akan menjadi personality yang mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.